Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini kita akan melakukan percobaan praktikum formulasi teknologi sediaan semi solid atau non solid, yaitu pembuatan emulsi. Tujuan dari praktikum hari ini adalah mahasiswa mengetahui pengaruh HLB terhadap stabilitas emulsi dan mampu membuat formulasi sediaan emulsi beserta evaluasi sediaannya. Untuk mengetahui pengaruh HLB itu tidak dilakukan, yang kita lakukan adalah membuat formulasi sediaan emulsi beserta evaluasi sediaannya. Sebelum kita mulai praktikum, kita harus paham dulu prinsip-prinsip yang akan kita lakukan sebelum praktikum. Yang pertama adalah kita harus memahami apa sediaan yang akan kita buat. Sediaan yang akan kita buat adalah sediaan emulsi, di mana sediaan emulsi merupakan salah satu sediaan farmasi maupun sediaan kosmetika, di mana suatu emulsi itu merupakan suatu sistem dispersi yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan. Yang satu terdispersi di dalam yang lain dalam bentuk tetes-tetes kecil dan mempunyai diameter pada umumnya kurang lebih 0,2 sampai 50 mikro. Pada umumnya, sediaan emulsi itu terdiri dari dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Di mana kita tahu bahwa sebenarnya minyak dalam air itu tidak bisa bercampur, begitu ya. Tapi dalam sediaan farmasi, air dan minyak itu dapat bercampur, di mana dibantu oleh yang namanya emulgator. Ya, dan itu prinsip dari sediaan emulsi. Untuk sediaan emulsi ini ada dua tipe, yaitu tipe minyak dalam air atau tipe air dalam minyak. Gitu. Oleum in water or water in oil. Penggunaan emulsi itu adalah bisa oral maupun bisa topikal. Kemudian cara pencampurannya itu ada dua macam ya, bila menggunakan surfaktan. Surfaktan yang larut dalam minyak, larutkan dalam minyak. Nah, jadi apabila surfaktannya larut dalam minyak, maka dilarutkan dulu dalam fase minyak terlebih dahulu. Namun, apabila surfaktannya larut dalam air, maka dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Kemudian, fase minyak ditambahkan ke dalam fase air. Ya, gitu. Atau apabila kemudian fase minyak ditambah dengan surfaktan. Ya, ini apabila kalau yang tadi pertama itu kan kalau misalkan surfaktan larut dalam minyak, maka dilarutkan dalam minyak dulu, dalam air maka dalam air dulu. Untuk praktikum ini, surfaktannya merupakan jenis surfaktan yang dilarut dalam minyak. Sehingga fase minyaknya nanti akan ditambahkan dengan surfaktan. Misalkan kita pakainya twin dan span, kemudian dipanaskan kurang lebih 60 sampai 70 derajat Celcius. Setelah itu, fase air ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai emulsi terbentuk. Kemudian didinginkan sampai temperatur kamar, ya, tetap sambil dilakukan pengadukan. Untuk metode pembuatan emulsi itu ada 3 macam, gom basah, gom kering, kemudian metode botol. Nanti kita cek bersama ya, apakah metode emulsi yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Apakah gom basah, ataukah gom kering, ataukah botol. Ini alat untuk membuat emulsi. Jadi, dalam pelaksanaannya, efektivitas memperkecil ukuran partikel atau efektivitas penghomogennya bisa berlainan tergantung jenis alat yang digunakan. Jadi ketika kita mencampur fase air dalam fase minyak, itu biasanya diperlukan bantuan alat pencampur. Gitu. Yang pertama, jelas untuk memperkecil ukuran partikel. Karena semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaannya dan akan semakin mudah tercampur dan akan semakin homogen. Itu alat-alat yang digunakan itu bisa pengaduk atau mixer, kemudian homogenizer. Praktikum kali ini kita akan menggunakan pengaduk mixer. Gitu.
Alat mixer ini mempunyai sifat menghomogenkan dan sekaligus dapat memperkecil ukuran partikel. Itu ya. Nah, kontrol setelah kita membuat sediaan emulsi, kemudian kita melakukan kontrol emulsi. Yang pertama kita cek emulsi yang kita buat apakah emulsi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Ini menggunakan beberapa metode. Ada metode pengenceran, ada metode pewarnaan, ada konduktibilitas elektrik, pencucian, dan percobaan cincin. Kali ini kita menggunakan metode pengenceran untuk mengetahui tipe emulsi apa yang kita buat. Apa itu metode pengenceran? Metode pengenceran merupakan beberapa tetes emulsi yang kita buat ditambahkan dalam tabung yang berisi air. Jadi emulsinya sudah dibikin, ditambahkan dengan air. Ya, bila campuran homogen atau emulsi terencerkan oleh air, maka emulsi bertipe minyak dalam air atau sebaliknya. Tuh. Jadi kita menggunakan metode pengenceran. Kalau metode pewarnaan ini biasanya menggunakan methylene blue. Kemudian nanti methylene blue ditambahkan ke dalam emulsi yang kita buat, terus kita amati di dalam mikroskop. Tapi kita kali ini menggunakan metode pengenceran. Gitu. Kemudian ada distribusi granulometrik. Ini tidak kita lakukan teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui diameter partikel emulsi yang kita buat, kemudian determinasi sifat rheologi atau sifat alir, ini dilakukan karena perubahan sifat alir dalam satu sediaan atau perubahan sifat rheologi dalam satu sediaan emulsi ini dapat disebabkan proses pabrikasi maupun pelimpahan sehingga dapat mempengaruhi pemakaiannya. Kemudian tes penyimpanan yang dipercepat. Untuk tes penyimpanan yang dipercepat ini juga tidak kita lakukan teman-teman. Ada menggunakan temperatur 40-60 derajat, sentrifugasi, dan shock termik. Emulgator itu ada beberapa jenis, ada emulgator surfaktan, hidrokoloid, dan zat padat halus terdispersi. Nanti kita checking ya, apakah kita menggunakan emulgatornya menggunakan surfaktan, ataukah kita menggunakan hidrokoloid, ataukah surfaktan kita adalah zat padat halus terdispersi. Nanti kita cek formulanya. Oke, yang pertama, langsung saja ya. Kita akan membuat sediaan emulsi. Sediaan emulsi yang akan kita buat, bahan-bahan yang dipersiapkan adalah virgin coconut oil atau VCO atau minyak kelapa, kemudian sebanyak 10 gram, twin 80, span 80, dan aquades at 50 ml. Tuh. Ini tidak dilakukan ya teman-teman. Kemudian prosedur pembuatan sediaan emulsi, tadi kita menggunakan twin span itu sebagai emulgator, gitu teman-teman ya, sebagai emulgator, kemudian virgin coconut oil sebagai zat aktifnya. Cara pencampurannya adalah yang pertama-tama, ini tadi kita mengenal prinsip kalau fase minyak dilarutkan dalam fase minyak, fase air dilarutkan dalam fase air. Nah ini karena twin span kita adalah emulgator yang dia larut dalam fase minyak, sehingga emulgator twin dan span kita larutkan ke dalam minyak. Jadi langkah yang pertama adalah virgin coconut oil ditambahkan ke dalam twin 80 dan span 80 sesuai yang ada di formula ya. Kemudian kemudian dipanaskan dalam beaker glass sampai dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian setelah VCO kita campurkan ke dalam twin dan span, kemudian dipanaskan dalam suhu 70 derajat Celcius, sembari menunggu pemanasan, kita siapkan aquades sebagai fase minyak. Aquadesnya juga kita aquades sebagai fase air. Aquadesnya kita panaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, setelah sudah dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, kita tuangkan bagian air ke dalam bagian minyak. Bagian per bagian sambil tetap diaduk.
Setelah itu, masukkan campuran antara fase air dan fase minyak ke dalam blender. Kemudian kita mixing atau kita campur selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita masukkan ke dalam beker gelas yang besar sambil diaduk sampai dingin. Gitu. Kemudian kita lakukan uji evaluasi sediaan emulsi. Untuk uji evaluasi sediaan emulsi, yang pertama adalah pengamatan organoleptis. Kita harus mengamati dari segi penampilan, rasa, dan aroma dari sediaan uji. Kemudian pengukuran viskositas. Untuk pengukuran viskositas, kita menggunakan metode bola jatuh. Gitu. Caranya adalah kita menyiapkan 3 buah tabung, ya. Nanti di video hanya akan ada 1 tabung, itu hanya contoh ya teman-teman semua. Nanti kita siapkan suatu tabung gelas ukur, kemudian dimasukkan ke dalam masukkan emulsi ke dalam tabung tersebut, kemudian dimasukkan bola kelereng ke dalam tabungnya, kemudian jatuhkan bola pada tabung, catat waktunya dengan 10 kali percobaan pada tiap-tiap tabung. Kemudian kita buat grafik S sebagai satuan grafik S terhadap T untuk masing-masing emulsi. Kemudian kita hitung viskositas cairannya. Yang ketiga adalah uji sifat alir. Uji sifat alir ini adalah sediaan disimpan dalam wadah, lalu spindle diturunkan ke dalam sediaan hingga batasnya ditentukan, kecepatan diatur mulai dari 50, 5, 10 sampai dengan 100 ppm, 1 rpm, kemudian dilanjutkan dari kecepatan sebaliknya, ya, jadi dibalik 160-50. Kemudian uji sifat alir dilakukan pada hari ke-0 sampai dengan hari ketiga. Tipe emulsi, ya, ini menggunakan metode pengenceran, di mana sejumlah air dalam emulsi, ya, bila emulsi tercampur sempurna dengan air, maka emulsi termasuk tipe minyak dalam air. Sedangkan bila emulsi tidak tercampur dengan sempurna, maka emulsi yang kita buat adalah air dalam minyak. Ini dilakukan pada hari ke-0 sampai hari ketiga. Pengukuran pH ini menggunakan pH meter, kemudian pH meternya dikalibrasi dulu pada pH 4, 7, dan 9. Uji stabilitas ini tidak dilakukan. Gitu. Itu untuk sediaan emulsi. Nanti akan saya tampilkan videonya, cara pembuatannya, kemudian cara uji evaluasi sediaannya. Lalu setelah itu nanti teman-teman akan saya berikan data untuk diolah dan untuk dijadikan laporan resmi praktikum. Setelah itu nanti 15-20 menit sebelum praktikum berakhir, nanti akan saya adakan post test. Post testnya nanti adalah, tapi 30 menit sebelum praktikum berakhir, nanti akan saya adakan post testnya secara interview langsung, ya, per kelompok. Jadi siap-siap semua. Oke, selamat menikmati video. Video akan ditampilkan setelah ini. Bahan untuk pembuatan emulsi ada VCO-nya 10 gram, TUI-nya 2,5 gram, span-nya 2,5 gram, dan aquades-nya 50 gram. Kita panaskan fase minyak terlebih dahulu, yaitu di dalamnya ada twin 80, span 80, dan minyak zaitun. Dan fase airnya ada aquades 50 gram. Dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Apabila larutannya sudah 70 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam blender. Pertama, fase minyaknya terlebih dahulu. Setelah itu, fase airnya dimasukkan ke dalam blender juga. Kemudian blendernya dinyalakan selama 30 detik. Dihitung menggunakan stopwatch.
sudah dilakukan evaluasi sediaan emulsi. Ini adalah sediaan yang sudah jadi emulsi, kemudian didinginkan terlebih dahulu, lalu dilakukan uji evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan emulsi yang pertama yaitu pengamatan organoleptis. Sediaan diamati berdasarkan bentuk, warna, dan aroma. Sediaan emulsi yang dihasilkan berwarna putih, bentuknya cair, kemudian aromanya khas minyak. Pengujian yang kedua adalah uji pH sediaan. Pertama-tama kita masukkan kertas pH ke dalam sediaan, kemudian diangin-anginkan sampai kering. pH yang dihasilkan dari sediaan emulsi adalah pH-nya 5. Emulsi yang dibuat sudah memenuhi persyaratan pH yaitu pH 5 sampai 8. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian tipe emulsi. Pertama-tama dimasukkan 2 ml sediaan emulsi, kemudian tambahkan dengan Aquades 2 ml juga. Kemudian dicampurkan. Sediaan emulsi ini menunjukkan homogen, yang berarti tipe emulsi ini yaitu M/A atau minyak dalam air. Pertama kita timbang kelerengnya terlebih dahulu. Ininya ditarkan, kemudian ditimbang. Berat kelerengnya yaitu 5 gram, 268. Kelerengnya memiliki diameter 1 cm dan jari-jari 0,5 cm. Pertama kita masukkan kelereng ke dalam gelas ukur terlebih dahulu, kemudian diukur waktu bola jatuhnya. Tuh, 2, 3. Sebanyak 3 kali. Itu 2, 3. Ini